Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan bagi teman yang baru bergabung, salam kenal. Untuk video kisah nyata kali ini saya memilih tentang drama rumah tangga, tentang cinta, kesabaran, ketidaksetiaan, dan penyesalan yang terjadi dan sangat viral pada tahun 2012 di Surabaya. Jadi kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus ya. Pria ganteng ini bernama Emil Budi Santoso, berumur 37 tahun. Emil Budi Santoso pernah menikah 2 kali. Istri pertamanya dinikahi pada 1992. Mereka punya seorang anak. Tapi pada 1996, sang istri meninggal dunia. Emil Santoso kemudian menduda sampai pada tahun 2000, Emil Santoso kembali menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Patricia. Dengan Patricia, Emil dikaruniai 3 orang anak. Jadi total anak Emil ada 4 orang. Keluarga ini sangat bahagia dan harmonis. Secara ekonomi, keluarga ini termasuk cukup, sebab Emil punya usaha rental mobil. Emil yang memang berwajah ganteng tentu saja sangat menarik minat puluhan wanita-wanita pelakor-pelakor untuk mencoba peruntungan memancingnya. Rumah tangga yang awalnya tentram bahagia ini mulai diterpa badai perselingkuhan. Sejak 2005, Emil diam-diam sering menemui seorang karyawan rekanan bisnisnya yang bernama Eka Indah Jayanti, berumur 22 tahun. Awalnya hanya sekedar curhat, yang ujung-ujungnya pada tahun 2007 mereka pun resmi pacaran. Eka mau saja meskipun dia tahu kalau Emil sudah punya istri dan 4 orang anak. Teman-teman, Eka sama sekali tidak tertarik pada harta Emil Santoso, sebab Eka lebih kaya daripada Emil Santoso. Mereka berdua sudah sama-sama dewasa sehingga cara pacaran dari satu kamar ke kamar hotel yang lain. Bahkan pernah Emil Santoso diam-diam membawa Eka pulang untuk tidur di rumahnya. Bahkan gilanya lagi nih sob, saking nekatnya, sering sekali Eka tidur meringkuk di dalam mobil Emil yang parkir di garasi rumahnya. Tapi pada tahun 2011, akhirnya perselingkuhan mereka diketahui oleh Patricia. Sebagai seorang istri, Patricia tentu saja sangat marah, sangat kecewa, sangat sakit, dan sangat terpukul. Patricia ingin bercerai. Tapi melihat wajah ketiga anak-anak yang masih kecil-kecil, masih butuh kasih sayang keluarga yang utuh, Patricia pun mengurungkan keinginannya untuk bercerai. Mengetahui sang istri memaafkan dan memaklumi perbuatannya, Emil bukannya minta maaf, bukannya bertobat. Dia justru semakin nekat. Dia memboyong Eka untuk tinggal bareng di rumah mereka. Hidup di poligami pun mulai dijalani Patricia sejak saat itu. Kesabaran dan kebaikan hati Patricia membuat Emil dan Eka semakin barbar. Berkali-kali Emil ngomong ingin menikahi Eka, ingin punya anak dari Eka. Berkali-kali juga Eka menolak keinginan Emil. Eka menganggap hubungan dengan Emil hanya untuk bersenang-senang saja. Bahkan tanpa sembunyi-sembunyi, Eka menjalin hubungan dengan pria yang lain lagi. Sering di saat sedang bermesraan dengan Emil, Eka juga berkirim pesan mesra pada selingkuhannya itu. Pernah Emil membaca pesan-pesan itu dan Emil tentu saja sangat cemburu. Mereka pun mulai sering bertengkar. Tapi Eka selalu beralasan bahwa pria itu hanya teman biasa saja. Pada tanggal 11 Februari 2012, mereka terlibat pertengkaran hebat. Eka pergi minggat dari rumah Emil, tapi minggatnya sih nggak jauh-jauh, cuma tidur di hotel di dekat rumah saja. Tentu saja Emil yang tahu langsung memaksa Eka untuk pulang ke rumahnya lagi. Sesampainya di rumah, mereka pun lagi-lagi bertengkar. Mereka pun saling memaki dan saling meneriaki. Saking emosinya karena dilanda cemburu sampai ke ubun-ubun, Emil meraih pipa besi dan memukulkan sekuat tenaga ke kepala bagian belakang Eka sebanyak 9 kali. Eka pun jatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi di lantai 1 rumah itu. Emil yang panik dan takut langsung memanggil Patricia yang saat itu berada di lantai 3. Emil meminta agar Patricia membangunkan Eka. Patricia yang datang dan melihat Eka pun langsung gemeteran. Apalagi setelah dicek ternyata Eka sudah meninggal. Patricia meminta kepada Emil agar segera meminta maaf di depan jasad Eka. Setelah itu mereka berdua pun memandikan jasad Eka, memakaikan baju putih dan menyelimuti mayat Eka di dalam kamar selama 2 hari sambil mikir cara ngilangin jasad itu. Tapi Emil dan Patricia benar-benar bingung. 2 hari kemudian jasad Eka sudah mulai berbau. Emil berencana mengubur tubuh Eka di taman lantai 2 di rumah itu. Tapi rencana itu dibatalkan setelah Emil menemukan cara yang lebih baik untuk membawa jasad Eka keluar dari rumah itu.
Setelah memeras otak sampai keringetan, Emil akhirnya mendapat ide bagus. Emil lalu pergi ke pom bensin untuk membeli sebuah tabung LPG berukuran 50 kg, lalu pergi ke toko bangunan untuk membeli peralatan las. Sesampainya di rumah, Emil dibantu oleh Patricia membungkus jasad Eka dengan plastik wrap sebanyak 3 lapis, jadi sangat tebal. Setelah itu, Emil memotong tabung LPG ukuran 50 kg dengan peralatan las. Kemudian mereka berdua memasukkan tubuh Eka ke dalam tabung LPG itu, lalu dipelas lagi bagian tutupnya sehingga rapat. Seminggu 2 minggu tabung LPG dan plastik wrap ini tidak bisa menyembunyikan bau busuk dari jasad Eka. Bahkan bau tersebut menguar sampai tercium oleh tetangga sebelah rumah. Dan diam-diam tetangga yang curiga ini pun melapor kepada polisi. Tentu saja hal itu tidak disadari oleh Emil dan Patricia. Lalu berhari-hari Emil kembali mikir mau dikemanain tabung sebesar ini. Sambil nyari ide, Emil tetap menyimpan tabung LPG isi jasad itu di dalam garasi di rumah tersebut. Akhirnya Emil memutuskan untuk mengumpulkan tabung itu di kampung halaman Emil di Nusa Tenggara Barat. Tapi Patricia sudah tidak mau lagi dilibatkan dengan urusan berbahaya tersebut. Emil berencana pergi ke Nusa Tenggara Barat sendirian. Tanggal 13 Maret 2012, saat semua persiapan keberangkatan sudah selesai, tiba-tiba tanpa diduga-duga beberapa polisi mendatangi rumah Emil dan memeriksa setiap sudut rumah tersebut. Emil yang saat itu langsung gagap, gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa melakukan hal apapun, tentu saja tidak bisa berkelit. Polisi benar-benar menemukan sumber bau, lalu membuka tabung LPG besar itu serta mengeluarkan jasad Eka dari dalam tabung. Jasad tersebut lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Hasil dari autopsi menyebutkan Eka meninggal akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang. Emil dan Patricia pun langsung digiring ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Dan mereka berdua pun sangat kooperatif. Emil mengaku dia membunuh selingkuhannya itu karena sangat cemburu, sebab selingkuhannya itu sudah selingkuh. Sedangkan Patricia hanya sekedar membantu menyembunyikan jasad dari selingkuhan suaminya itu. Emil dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Patricia dijerat pasal tentang turut serta menyembunyikan mayat. Dalam persidangannya, jaksa penuntut umum menuntut Emil hukuman 17 tahun. Tapi hakim memberikan vonis yang lebih ringan, yaitu 14 tahun penjara untuk Emil Budi Santoso dan 7 tahun penjara untuk Patricia. Dan sedihnya lagi nih sob, sejak dia disidik sampai dia ditahan ke rutan sampai vonis, tiap hari kerjanya hanya menangis. Ingat dengan anak yang akan dilahirkannya, ingat dengan anak-anak yang ditinggalkannya di rumah. Memang usaha rental mobil masih berjalan lancar, yang artinya anak-anak mereka tidak mungkin kelaparan. Tapi anak-anak ini benar-benar sangat kelaparan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang mendadak tercabut hanya gara-gara sang ayah yang tidak setia dan sang ibu yang terlalu penakut. Pelajaran dari kasus ini sob, tidak ada peselingkuh yang setia. Hanya menunggu waktu, dirimu pun akan ditinggal selingkuh dengan yang lain lagi. Cukup sekian untuk video kisah nyata kali ini. Bila teman-teman menyukai video saya, silahkan di subscribe. Bila sekiranya video saya ini berguna, silahkan di share. Terima kasih.